Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tagline atau slogan Gembira di Rumah. Nah, karena di rumah aja mungkin anak lebih lekat ya bergembira lewat gadget atau gawai ketimbang aktivitas di luar rumah. Kemudian bagaimana membuat anak merasa aman dan gembira dengan kegiatannya, tapi bagaimana juga orang tua sadar dengan bahaya yang ada dalam tayangan media. Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Wina Nuariza, CEO Astara IP Management Nusa Official. Mbak Wina, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Hai, mana nih Nusa dan Raranya? Oke. Nusa dan Raranya lagi ada di YouTube. Lagi di YouTube ya, katanya mau geret-geret koper nih kata netizen, nggak tahu kemana Iya, tapi. betul. Oke. Tadi habis dari Muara Angke. Oke. Mbak Wina, kan sekarang lagi di tengah pandemi. Kemarin juga teman-teman dari Nusa Rara akhirnya membuat video ketika bulan puasa untuk menemani anak-anak gitu ya. Untuk menjadi Betul. hiburan anak-anak supaya bisa tetap nyaman di dalam rumah sambil nonton tayangan Nusa dan Rara. Tapi sebetulnya konsep dari teman-teman Astara untuk membuat anak-anak bergembira di rumah tanpa gawai itu seperti apa sih, Mbak? Jadi gini, kalau dari kami sebetulnya kami mencoba untuk menyediakan konten atau tayangan dalam bentuk animasi yang itu bisa menjadi pilihan bagi orang tua dan masyarakat Indonesia, buat orang tua untuk juga menjadi media edukasi bagi anak-anak. Jadi sebetulnya kontennya bukan hanya konten hiburan tapi juga konten edukasi buat anak-anak gitu. Oke, nah pengerjaan Nusa dan Rara ini melibatkan anak nggak sih Mbak untuk mengetahui kebiasaannya anak, apa yang diinginkan anak, pola mereka seperti apa? Ya, betul. Kita melibatkan anak-anak, ya, jadi anak-anak yang memang ada di lingkungan kami sendiri gitu ya, dan juga kebetulan Nusa dan Rara kan juga tokohnya anak-anak ya. Jadi kita juga melihat dari kebiasaan-kebiasaan mereka gitu, Mbak. Oke. Supaya memang ceritanya bisa relate betul-betul dengan anak-anak Indonesia. Jadi banyak yang mau kayak Nusa dan Rara soalnya nih. Iya. Oke, Mbak Wina, memberikan tayangan yang ramah untuk anak-anak sulit nggak sih Mbak? Karena di tengah gempuran media luar, kemudian juga media sosial, nampaknya anak-anak banyak yang justru menggandrungi media sosial seperti TikTok mungkin yang agak sedikit kurang dari edukasi. Tantangannya apa aja Mbak? Tantangannya adalah bagaimana membuat konten yang serelate mungkin dengan kehidupan anak-anak Indonesia. Jadi karena memang anak-anak cenderung lebih memilih konten-konten yang mirip sekali dengan kesehariannya seperti itu. Jadi mungkin dari sisi itu makanya Nusa punya daya tarik tersendiri bagi anak-anak Indonesia gitu. Oke. Tantangannya justru tantangannya banyak, cuma lagi-lagi kami di sini mencoba mencari hubungan antara kebiasaan anak-anak di rumah dengan juga nilai-nilai yang ingin diadaptasikan oleh anak-anak Indonesia. Oke, Mbak Wina, sekarang kan kita lagi di masa pandemi, otomatis semua anak-anak di rumah, nontonnya juga di rumah lewat YouTube, lewat TV, nonton Nusa dan Rara nih. Kemudian gimana memberikan edukasi apa yang diberikan kepada anak-anak soal pandemi ini supaya mereka paham dengan mudah dengan gaya anak-anak mengenai protokol kesehatan dan sebagai lainnya. Salah satunya kami membuat konten dalam bentuk animasi juga, dan juga kemarin ada konten dalam bentuk 2D. Di situ kami menyampaikan pesan untuk anak-anak Indonesia supaya menjaga jarak, supaya menggunakan masker dan ketentuan protokoler lainnya gitu ya. Kami membuat tayangan tersebut dengan harapan anak-anak lebih bisa menerima gitu pesan-pesan tersebut sehingga mereka bisa mengadaptasikannya gitu. Oke, jadi dalam kontennya juga ternyata Nusa dan Rara pakai masker atau seperti apa Mbak? Betul, Nusa dan Raranya pakai masker. Jadi tetap ya Jadi mengulangi protokol mau keluar rumah mereka menggunakan masker seperti itu, juga protokol untuk cuci tangan, terus kemudian jangan lupa untuk membasuh tangan 20 detik seperti itu kita buat juga sih konten-konten seperti itu. Oke, bahkan sekarang anak-anak sudah mulai sekolah nih, sekolahnya juga online. Kalau dari teman-teman Astara ada ini nggak sih mungkin kerjasama atau koordinasi dengan beberapa pihak sekolah untuk saling membantu memberikan edukasi lewat konten-konten animasi misalnya?
sejauh ini kolaborasi ada dengan beberapa sekolah dan kemungkinan akan panjang juga gitu ya, mulai dari ke depan juga sampai dengan kita nanti ada film Nusa seperti itu, kita juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Jadi selain itu juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang juga memang concern terhadap pendidikan. Ada beberapa platform juga. Oke, Mbak Wina, di tengah gempuran informasi saat ini, saya yakin adalah dampak buruknya dengan keterbukaan informasi terhadap anak-anak, karena kan mereka gampang banget nerima gitu ya. Gimana Betul. kemudian memberikan edukasi, memberikan imbauan bahwa pengaruh ini tuh kepada orang tuanya, maksud saya kepada orang tuanya, supaya sadar bahwa ada loh banyak tantangan, banyak tayangan-tayangan yang tidak cocok dengan anak-anak. Jadi kalau dari kami sendiri ada beberapa program kami gitu, kami juga membuat talk show dengan beberapa pakar gitu ya, terutama di bidang psikologi dan juga tumbuh kembang anak gitu. Dari situ kami juga berkolaborasi untuk menyampaikan kepada orang tua dari sisi parenting kepada anak-anak supaya bisa bisa membantu orang tua juga gitu untuk memilihkan konten anak-anak dan juga bagaimana menggunakan gadget ini sendiri yang baik sesuai dengan porsi usia anak-anaknya gitu. Oke, Mbak Wina, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah ngobrol-ngobrol di CNN Indonesia Connected. Salam untuk Nusa dan Rara, selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih.